Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Adi Putra dengan NIM A1B021038 dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang dimana materi dan video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu yaitu Pak Zedi Mutakin, SPD, MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada video kali ini, di sini kita akan langsung saja memulainya dengan membahas materi yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, oke. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, maka untuk pertama-tama di sini kita harus terlebih dahulu mengenal dua kata utama dalam materi ini, yaitu Pancasila dan ideologi. Nah, apa sih itu Pancasila, kemudian apa sih itu ideologi? Jadi untuk yang pertama-tama kita akan membahas dua hal tersebut. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Jadi, Pancasila itu adalah rumusan atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nama Pancasila ini itu terdiri dari dua kata Sanskerta ya, yaitu yang pertama ada Panca dan yang kedua itu ada Sila. Nah, yang dimana Panca itu berarti 5 dan Sila itu berarti prinsip atau asas. Yang apabila kita gabungkan itu akan menjadi sebuah pengertian yaitu 5 dasar atau 5 prinsip negara Indonesia. Nah, sedangkan nih menurut I.R. Soekarno, presiden pertama kita, Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Nah, dengan demikian, Pancasila itu tidak hanya sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua di sini kita akan membahas terkait dengan ideologi. Nah, ideologi itu secara etimologis adalah ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, sedangkan secara istilah, ideologi itu berasal dari dua kata yaitu idea dan logos. Nah, yang dimana idea itu artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, serta cita-cita, sedangkan logos itu artinya adalah ilmu. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, ideologi ini juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, sedangkan menurut Mubiarto itu memaparkan ideologi sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau sebagai perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Oke, setelah kita mengetahui apa sih itu Pancasila dan apa itu ideologi, yang dimana apabila kita simpulkan bahwa Pancasila itu adalah sebuah prinsip atau pedoman atau rumusan, sedangkan ideologi itu adalah sebuah ide-ide atau cita-cita ya, ataupun sebuah ilmu, maka dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan secara garis besarnya bahwasannya Pancasila dan ideologi itu mempunyai hubungan yang saling berfungsi antara satu sama lainnya. Nah, yang dimana Pancasila dapat berfungsi sebagai ideologi negara, artinya Pancasila di sini berisi tentang sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak hanya itu, Pancasila juga berisi ilmu-ilmu atau prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi negara itu juga berfungsi sebagai memperkokoh persatuan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Kemudian yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam menentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nah, kemudian
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu bukanlah hasil dari olah pikir perseorangan yang kemudian dinobatkan menjadi sebuah ideologi. Akan tetapi di sini Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari bumi pertiwi, dari bumi Indonesia itu sendiri. Artinya bahwa Pancasila berisi nilai-nilai, moral, dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Sehingga dengan dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara, maka hal tersebut dapat mempermudah dalam menata sebuah negara. Karena secara tidak langsung, ideologi itu berfungsi sebagai alat dalam lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa ideologi tersebut, maka masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Nah, ketika Pancasila itu telah disepakati bersama sebagai sebuah ideologi, maka Pancasila akan berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsip dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Oke, setelah kita mengetahui arti dari Pancasila dan ideologi tadi, kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi negara juga, maka selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi negara, atau gampangnya apa sih makna Pancasila sesungguhnya sebagai ideologi negara. Nah, dalam hal ini, menurut Dr. Alfian, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki 3 dimensi. Nah, dimensi pertama yaitu adalah dimensi realitas, yang dimana dimensi ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek kenegaraan begitu. Kemudian yang kedua di sini ada dimensi idealitas. Nah, dimensi ini mengandung makna bahwa cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu mengandung adanya tujuan yang hendak dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta dapat menggugah atau mengandung motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Nah, yang ketiga di sini ada dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi ini itu mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, dengan demikian, maka Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengandung atau mengundang dan merangsang warga negara untuk meyakini untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Nah, itulah menurut Dr. Alfian bahwasannya hakikat Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki 3 dimensi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, maksud dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus segera terlaksana dalam masyarakat. Nah, adapun urgensi tersebut ialah yaitu yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Nah, artinya di sini bahwasannya setiap perilaku warga negara itu harus didasarkan pada preskripsi moral. Sebagai contoh, kasus narkoba, yang dimana kasus narkoba pada saat ini yang sangat merebak di kalangan generasi muda, itu menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum didasari kehadirannya. Oleh karena itu, dengan diperlakukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Kemudian yang kedua di sini ada ideologi negara itu sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, artinya di sini adalah bahwasannya Pancasila itu merupakan bentuk dari penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, serta untuk mencegah masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sebagai contoh kasusnya itu seperti kayak terorisme,
kayak yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan dan berbagai hal lainnya yang tidak sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Oke, setelah kita membahas mulai dari apa itu Pancasila dan ideologi hingga urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, maka untuk yang terakhir di sini kita akan membahas terkait dengan tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, berbicara tentang tantangan, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah ancaman, baik itu ancaman yang berasal dari dalam maupun ancaman yang berasal dari luar. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu tentu akan mengalami berbagai bentuk jenis tantangan nantinya. Salah satu tantangan yang paling dominan atau yang sering terjadi dalam saat ini itu yaitu adalah tantangan globalisasi. Nah, yang dimana globalisasi itu merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka dalam suatu hubungan gitu. Nah, dengan demikian kebudayaan global itu terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Nah, dengan adanya hal ini, maka kita selaku warga masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya globalisasi. Nah, yang dimana segala sesuatu itu dapat dengan mudahnya keluar masuk dalam sebuah negara karena globalisasi ini. Tidak terkecuali dengan ideologi. Nah, ideologi dari negara yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila itu dapat dengan mudahnya keluar masuk tanpa ada yang mempedulikannya. Sehingga hal inilah yang dapat mengancam Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Misalnya sebagai contoh ideologi liberalisme, yang dimana ideologi ini adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu. Artinya di sini ideologi ini lebih mengutamakan hak-hak individu. Tentu ideologi ini bertentangan dengan ideologi yang dianut negara Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Belum lagi dengan ideologi-ideologi yang lainnya, seperti ideologi Marxisme, Leninisme, Sosialisme, dan Kapitalisme, yang juga bertentangan dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita selaku warga negara Indonesia harus selalu waspada terhadap berbagai tantangan yang kemungkinan akan datang di kemudian hari, baik itu tantangan yang berasal dari dalam maupun tantangan yang berasal dari luar negeri. Oke, jadi itulah pembahasan materi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin untuk kesimpulannya di sini yaitu adalah Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting adanya. Karena ideologi itu merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya yang tinggi. Serta Pancasila di sini juga adalah jelas pondasinya ya. Negara jelas sebagai pondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar, tetapi di sini merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara itu tidak akan diganti dan tidak akan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu masih ada. Hakikatnya di sini bahwasannya fungsi Pancasila itu tidak akan pernah berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh para pendiri negara ini, yaitu salah satunya adalah sebagai ideologi negara. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pada video kali ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat, dan kemudian bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.